Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan melanjutkan membahas bab fungsi. Kali ini di subbab 4.2 tentang domain, range, dan nilai fungsi. Mari kita mulai. Yang pertama mengenai domain dan range suatu fungsi. Jadi, penentuan domain dan range suatu fungsi yang rumusnya diketahui bergantung pada pendefinisian rumus itu dalam kondisi yang terdefinisi. Agar lebih jelas, perhatikan ilustrasi berikut. Fungsi Y sama dengan akar 2X plus 6 akan terdefinisi bila fungsi dalam akar yang dimaksudkan dalam hal ini adalah 2X plus 6 lebih besar atau sama dengan 0. Maka, sebagai akibat kita peroleh domain fungsi tersebut adalah X lebih besar atau sama dengan negatif 3 dengan cara memindahkan 6 ke ruas sebelah kanan. Atau dapat kita tulis dalam notasi interval negatif 3 sampai tak hingga. Perhatikan saya beri kurung siku di sini karena X-nya lebih besar atau sama dengan negatif 3. Kemudian fungsi S sama dengan 1 per T kuadrat min 6T min 7 akan terdefinisi bila penyebut T kuadrat min 6T min 7 tidak sama dengan 0. Hal ini berarti T min 7 tidak sama dengan 0 dan T plus 1 juga tidak sama dengan 0. Maka sebagai akibat, kita peroleh domain fungsi tersebut adalah T tidak sama dengan 7, T tidak sama dengan negatif 1, T elemen real. Kemudian, bagaimana dengan range dari suatu fungsi? Range dari suatu fungsi merupakan semua output dari fungsi tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut. Range dari fungsi Y sama dengan fx sama dengan x plus 2 per x min 3 adalah semua output dari fungsi Y yang ini. Hal ini berarti kita harus menyatakan X dalam Y sedemikian sehingga kita peroleh Y sama dengan X plus 2 per X min 3. Kita menyatakan X dalam Y, dalam hal ini kita kalikan silang X kali Y dan negatif 3 dikali Y menjadi XY min 3Y yang sama dengan X plus 2. Maka ini akan menjadi X dalam kurung Y min 1 sama dengan 3X plus 2 jika X sama dengan 3Y plus 2 per Y min 1. Bentuk X sama dengan 3Y plus 2 per Y min 1 akan terdefinisi apabila penyebutnya dalam hal ini yaitu Y min 1 tidak 0, yaitu Y tidak sama dengan 1. Sehingga range dari fungsi tersebut adalah RF sama dengan Y tidak sama dengan 1, Y himpunan bilangan real. Kemudian mengenai nilai fungsi. Jika F suatu fungsi dan X suatu input untuk fungsi, maka nilai outputnya ditulis Fx yang berarti F dihitung di X. Sebagai ilustrasi, misal diberikan fungsi Fx sama dengan X kuadrat min 3X plus 1. F min 2 menyatakan output dari hasil input yaitu X sama dengan negatif 2 pada fungsi fx yang x kuadrat min 3x plus 1 ini. Maka dari fungsi ini kita bisa hitung f dihitung di negatif 2 yang hasilnya sama dengan negatif 2 kuadrat min 3 kali negatif 2 ditambah 1 sama dengan 4 tambah 6 tambah 1 sama dengan 11. Perhatikan bahwa f ini merupakan fungsi, negatif 2 merupakan input, dan 11 merupakan outputnya. Kemudian sebagai contoh soal untuk memperluas wawasan kalian, perhatikan kasus berikut. Tentukan domain dari fungsi fx sama dengan y sama dengan akar 2x min 6. Untuk penyelesaiannya, fungsi y sama dengan akar 2x min 6 akan terdefinisi bila 2x min 6 lebih besar atau sama dengan 0. Maka sebagai akibat, kita peroleh domain fungsi tersebut adalah x lebih besar atau sama dengan 3, atau dapat juga kita tulis dalam notasi interval dengan 3 sampai tak hingga. Perhatikan di sini 3-nya saya juga berikan kurung siku. Bagaimana dengan range-nya? Karena fungsi tersebut terdefinisi di x lebih besar atau sama dengan 3, maka kita substitusikan nilai x yang sudah kita dapat ini, yaitu x lebih besar atau sama dengan 3, ke fungsi y. Sedemikian sehingga kita peroleh daerah hasil fungsi tersebut adalah y lebih besar atau sama dengan 0. Mengapa demikian? Karena akar itu akan terdefinisi bila fungsi dalam akarnya itu positif. Sehingga sebagai akibat, kita dapat menuliskannya juga dalam notasi interval dengan
0 sampai tak hingga, di mana 0-nya saya berikan kurung siku juga di sini karena nilai y-nya lebih besar atau sama dengan 0. Jadi domain f-nya adalah x lebih besar atau sama dengan 3, perbaiki 0-nya di sini menjadi 3, dan rf sama dengan y lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian untuk contoh soal yang kedua. Diketahui fx sama dengan 1 per x min 1. Carilah f0, ft, fx min 1, x kuadrat, dan f kuadrat x. Untuk penyelesaiannya, bila f dihitung di 0, maka kita tinggal substitusikan nilai 0 ke variabel x yang ini hingga kita peroleh nilai f0 adalah min 1. Demikian pula untuk ft, kita tinggal substitusikan nilai t-nya sebagai pengganti dari variabel x sehingga kita peroleh ft sama dengan 1 per t min 1. Kemudian untuk fx min 1, maka kita substitusikan nilai x min 1 ke variabel x hingga kita peroleh 1 per x min 1 yang sama dengan 1 per x min 2. Seharusnya min 1 ini berwarna hitam ya, karena x min 1-nya merupakan pengganti dari variabel x yang ini. Kemudian untuk fx kuadrat juga kita lakukan hal yang serupa hingga kita peroleh nilai dari fx kuadrat sama dengan 1 per x kuadrat min 1. Namun perhatikan untuk f kuadrat x, karena fungsi f-nya yang dikuadratkan, maka kita kuadratkan juga fungsi di ruas sebelah kanan yang 1 per x min 1 ini. Hingga kita peroleh 1 per x min 1 kuadrat yang sama dengan 1 per x kuadrat min 2x plus 1. Untuk contoh soal yang ketiga, diketahui fx sama dengan x kuadrat plus 3x. Hitunglah nilai fx min f2 per x min 2. Untuk penyelesaiannya, kita tinggal mensubstitusikan saja fx-nya yaitu x kuadrat plus 3x dikurangi f2. Dalam hal ini f2 adalah f dihitung di 2 yang sama dengan 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 per x min 2. Kalau kita hitung hasilnya adalah x kuadrat plus 3x min 10 per x min 2, yang bila difaktorkan kita peroleh x min 2 kali x plus 5 per x min 2. Coret x min 2 dan kita peroleh nilainya adalah x plus 5. Sehingga akibatnya nilai dari fx min f2 per x min 2 sama dengan x plus 5. Kemudian untuk contoh soal yang keempat. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min 3x jika x-nya lebih besar atau sama dengan 2. Dan fx sama dengan x plus 2 jika x-nya lebih kecil dari 2. Maka nilai f5 ditambah f0 dikurangi f2 sama dengan, untuk penyelesaiannya kita tinjau f5. Karena 5 ini lebih besar atau sama dengan 2, maka fx-nya sama dengan x kuadrat min 3x. Kita tinggal mengganti variabel x ini dengan angka 5 hingga kita peroleh 5 kuadrat dikurangi 3 kali 5 yang hasilnya sama dengan 10. Untuk f0, karena 0 lebih kecil dari 2, maka fx-nya akan berlaku fungsi yang x plus 2. Sehingga kita tinggal menggantikan nilai x sama dengan 0 ke rumus x plus 2 ini. Maka kita peroleh f0 sama dengan 0 tambah 2 yang sama dengan 2. Kemudian untuk f2, maka fx-nya akan mengikuti rumus yang pertama, yang x kuadrat min 3x. Karena syarat yang pertama terpenuhi, yaitu x lebih besar atau sama dengan 2. Hingga kita tinggal mensubstitusikan saja nilai 2 ini ke persamaan yang pertama ini. Hingga x kuadrat minus 3x, ini harusnya 3x, sama dengan 2 kuadrat minus 3 kali 2 yang sama dengan min 2. Maka f5 tambah f0 min f2 hasilnya akan sama dengan 10, dikurangi 2, dikurangi negatif 2 yang hasilnya sama dengan 10. Kemudian untuk contoh soal yang kelima. Jika fx, y, z sama dengan x plus y kali y plus z, maka berapa nilai f1, min 2, 3. Dan jika fx, y sama dengan 2x plus 3y min 4, maka berapa nilai dari f2x, min 3y plus 1. Untuk penyelesaiannya kita akan tinjau dulu soal A, yaitu substitusikan x sama dengan 1, y sama dengan min 2, dan z sama dengan 3 pada fungsi fx, y, z ini. Sedemikian sehingga kita peroleh, kita ganti x-nya dengan 1, yaitu 1 di sini, ditambah y-nya itu min 2, 1 min 2, dikalikan dengan y plus z, y-nya kita ganti dengan min 2, dan z-nya dengan 3.
Hingga kita peroleh min 1 dikali min 1 dikali 1 yang hasilnya sama dengan min 1. Kemudian untuk soal yang B, jika fx, y sama dengan 2x plus 3y min 4, berapa nilai f 2x, min 3y plus 1? Maka kita dapat mensubstitusikan x sama dengan 2x dan y sama dengan min 3y plus 1. Jadi 2x ini sebagai x-nya, sebagai pengganti dari variabel x, dan min 3y plus 1 ini merupakan pengganti dari variabel y. Maka setelah kita substitusikan, kita akan memperoleh f2x, min 3y plus 1 sama dengan 2 dikali 2x plus 3 kali min 3y plus 1. Saya beri warna merah untuk variabel yang digantikan oleh variabel 2x dan min 3y plus 1 ini. Hingga kita peroleh f2x, min 3y plus 1-nya sama dengan 4x min 9y plus 1. Demikian pembahasan soal kali ini. Berikut ini ada soal latihan yang bisa kalian screenshot untuk kalian coba kerjakan mengenai domain, range, dan nilai suatu fungsi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.